Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak. Oh iya, silakan masuk. Cari tempat duduk yang menurut Mas aman. Iya Pak, sini Pak. Oh iya. Dengan Mas Dani ya Mas ya? Iya. Oh iya. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah Pak. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Alhamdulillah, berarti selama ini Mas Dani masih diberi kesehatan. Dan semoga aja kedepannya Mas Dani tetap sehat selalu. Amin Pak. Ya. Oke, Mas Dani, ini berarti sudah memasuki sesi keempat ya Mas Dani? Iya betul Pak, sempat. Oke, sudah memasuki sesi keempat. Kita review sedikit ya tentang sesi ketiga kemarin, minggu kemarin. Sesi ketiga, Mas Dani di sesi ketiga tuh sudah mendapatkan apa aja? Sudah mengetahui cara untuk apa? Ya, mengetahui bahwasanya teman-teman itu sudah mulai aktif di kelas Pak. Oke. Ya udah kayak gimana ya, kayak sudah mensupport apa yang saya lakukan atau tontonkan ke teman-teman buat aktif di kelas gitu. Oke. Ya, aktif sama guru, berinteraksi sama guru lah gitu Pak. Jadi Mas Dani di sini masih ingat bahwasanya di sesi ketiga kemarin Mas Dani mengetahui cara untuk membuat kelas itu menjadi aktif. Iya Pak. Dan seperti yang Mas Dani bilang tadi, bahwasanya di kelas itu teman-teman sudah mengetahui mengikuti atau menjalani seperti cara Mas Dani menjalani kelas secara aktif gitu ya Mas ya? Iya baik Pak. Oke. Berarti di sesi keempat ini saya sebagai konselor ingin menanyakan kepada Mas Dani prosesnya setelah lanjutannya dari sesi ketiga kemarin. Iya. Nah, gimana Mas Dani? Apakah suasana di kelas sudah semakin membaik? Udah ada perubahan ya Pak ya, kebijakannya ada perubahan ya, yang tadinya masih malu-malu gimana gitu sekarang udah enjoy Pak. Oh, udah enjoy ya? Iya. Oke, berarti di keadaan sekarang ini yang Mas Dani rasakan tuh apa Mas? Ya yang saya rasakan itu saya tuh lebih nyaman atau lebih mudah untuk menerima materi Pak ya. Ya yang tadinya saya tanya ke temen itu ya sama-sama nggak paham. Iya. Ya, sekarang itu ada yang paham. Kalau saya nggak paham dan tanya ke teman itu sudah ada yang paham gitu. Iya. Jadi nggak perlu saya tanyakan terlalu rinci ke gurunya gitu Pak. Jadi nanti kalau teman-teman ada suatu materi yang nggak paham, baru saya bertanya pada gurunya secara rinci dan bagaimana penjelasannya dari guru itu seperti apa gitu Pak. Nah, sekarang saya merasa sih di perubahan ini setelah mendapatkan solusi dari Bapak, Ya. itu saya itu lebih mudah untuk menerima materi. Jadi apa yang disampaikan oleh guru sebuah materinya itu lebih enak Pak diterimanya. Oke, ya. Alhamdulillahnya itu tadi Mas Dani sudah bisa menerima pembelajaran daring ini dengan baik seperti Mas Dani katakan. Dan Mas Dani sudah memiliki cara-cara untuk menyelesaikan masalah yang kemarin Mas Dani alami. Iya. Oke, maka sebab itu untuk kedepannya, karena Mas Dani sudah bisa menjadi pribadi yang mandiri, harapannya kedepannya itu jika ada permasalahan yang mirip dengan hal ini, Mas Dani itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa harus datang ke konselor saya. Kan di sesi 1 awal kemarin itu Mas Dani datang ke saya bahwasanya Mas Dani itu ingin curhat atau ingin mengobrol salah satu kegiatan yang Mas Dani susahkan. Iya. Akan tapi pada proses konselingnya dari sesi 1, 2, 3 hingga sekarang, Mas Dani itu sudah bisa menjalani proses yang positif atau bisa menjalani progres yang sangat baik. Iya Pak. Nah, sekarang saya mau tanya, yang Mas Dani pikirkan untuk kedepannya itu apa Mas? Agar Mas itu merasa suasana kelas itu menjadi lebih nyaman. Untuk saat ini saya itu memikirkannya itu bagaimana saya itu mempertahankan apa yang saya lakukan atau saya contohkan pada teman-teman sehingga teman-teman itu juga termotivasi yang
tadinya cuma pasif di kelas sekarang jadi aktif. Nah tujuan saya ke depan itu cuman itu tuh Pak ya simbolnya itu mempertahankan lah Pak ya, mempertahankan dan mengoptimalkan. Tidak ada rencana apa lagi Pak. Oke, saya kira kalau mempertahankan dan mengoptimalkan itu sudah pilihan yang bagus. Menurut Mas Dhani, dengan cara apa sih Mas Dhani itu bisa mempertahankan suasana kelas ini? Ya pendidikan ini seperti ya rutin Pak ya. Ya jangan sampai sehari atau 2 hari pasif ya Pak. Ya diusahakan tuh selalu di semua mobil itu selalu aktif gitu Pak. Sehingga saya dan teman-teman itu tidak lupa caranya bagaimana aktif di kelas itu seperti apa sih gitu Pak. Berarti membiasakan diri. Ya membiasakan diri lebih aktif di kelas gitu Pak. Nah tadi bagaimana cara untuk membuat kelas menjadi aktif, untuk bertahan menjadi aktif, dan bagaimana cara untuk membuat kelas lebih lagi. Nah menurut Mas Dhani, yang Mas Dhani pikirkan untuk kedepannya agar kan ini kelas sudah aktif. Nah menurut Mas Dhani kedepannya itu apakah kelas itu memungkinkan untuk tidak aktif kembali? Mungkin Pak. Mungkin. Itu kalau menurut perasaan Mas Dhani itu karena apa? Ya karena menyepelekan itu Pak dia. Ya umpama teman-teman sudah merasa paham itu Pak ya. Ya bukan teman, ya saya sendiri juga gitu ya. Contoh saya sendiri, saya tuh kalau udah merasa paham atau sudah menguasai gitu, saya tuh melupakan Pak. Ya kalau bisa dibilang itu semacam star syndrome Pak ya. Semacam gitu Pak. Nah saya tuh niatnya sih banyak dalam hati saya itu jangan sampai seperti itu. Jangan sampai Mas Dhani itu menjadi star syndrome seperti itu. Jadi melupakan yang proses yang sudah dilalui gitu. Pak. Nah cara Mas Dhani buat nggak ngelupain itu gimana? Ya tadi Pak, membiasakan aja Pak. Jadi selalu melakukan keaktifan kelas itu ya Mas ya? Iya Pak. Berarti di sini Mas Dhani itu sudah mulai aktif lagi di kelas, juga teman-temannya juga ya? Iya, secara langsung ya teman-teman mengikuti saya. Yang tadinya saya ada rasa takutnya kalau saya over gitu Pak, ini ke teman-teman. Sekarang malah teman-teman ikut saya. Jadi ikut cara bagaimana menerima materi yang disampaikan oleh guru. Ya seperti itu Pak. Dan apakah ada guru yang menanggapi Mas Dhani atau kelasnya Mas Dhani yang ini? Ada Pak. Bagaimana tanggapannya? Tanggapan guru itu ada seorang guru itu mengatakan, wah kamu ini kan cowok ya, kok kita kok mau aktif gitu. Biasanya kan cowok itu 1001 cowok yang seperti Dhani gitu. Terus perasaan Mas Dhani dikatakan seperti itu gimana? Ya bangga Pak, bangga karena saya itu ada niat dan tekad ya buat menerima materi. Kan ini kan udah mau ujian Pak ya. Nah saya itu pengennya kan mempersiapkan diri untuk mempersiapkan masa depan saya sematang-matangnya. Ya udah Pak, gimana lagi kan harus dijalani Pak ya. Jangan secara maksimal dan optimal supaya apa yang saya inginkan itu wujud gitu. Kemudian respon kelas terhadap Mas Dhani itu sekarang gimana? Respon kelas dari sekarang kalau dibilang itu ya enak Pak, enjoy gimana ya enjoy ya. Tapi ya ada satu orang atau 2 orang itu belum seperti teman-teman yang lainnya gitu. Nah menurut Mas Dhani 1-2 orang ini menurut Mas Dhani itu suatu masalah buat Mas Dhani enggak untuk melaksanakan pembelajaran ini? Enggak Pak. Enggak. Karena apa? Ya karena itu dia mungkin pilihan dia sendiri Pak ya. Teman-teman udah termotivasi, tapi kan kalau dia belum ada niat dari dalam dirinya sendiri kan ya apa boleh buat ya teman-temannya gitu. Benar sekali seperti yang dikatakan Mas Dhani tadi, bahwasanya semua kegiatan, semua hal itu harus dimulai dari diri sendiri. Agar bisa melakukan kegiatan tersebut maksimal dan lebih baik lagi.
dan menurut Mas Dani, di dalam kegiatan daring ini terus suasana kelas dengan suasana kelas yang lebih baik dibandingkan dulu, Mas Dani itu lebih enakan mana dan alasannya apa? Yang dulu Pak, yang luring Pak ya. Iya. Kalau saya lebih pilih luring Pak ya. Iya. Ya enaknya tuh lebih enak luring. Walaupun kegiatan pembelajaran sekarang itu daring sudah mulai baik, sudah mulai titik terangnya. Iya, dari titik terangnya. Itu saya tetap pilih luring Pak. Luring. Tapi dari segi keaktifan itu Mas Dani lebih aktif di luring atau di daring? Saya lebih aktif daring Pak. Dari daring. Iya. Dan itu membuat Mas Dani dinilai guru lebih baik apa enggak? Iya lebih baik Pak. Lebih baik. Iya. Oke. Nah, perasaannya Mas Dani kalau dibandingkan luring, tadi kan Mas Dani memilih untuk tetap luring walaupun keaktifannya lebih aktif di daring. Iya. Nah, tapi menurut pemikiran Mas Dani yang dipikirkan oleh guru Mas Dani itu apakah sama seperti Mas Dani? Apakah sama gimana Pak? ya, jadi apakah Mas Dani itu pernah berpikiran bahwasanya dia itu mengharapkan adanya siswa yang aktif di daring agar guru ini juga merasa enjoy di kelas? Ya mungkin seperti itu Pak, ada. Mungkin ada seperti itu. Iya. Ya. Oke. Dalam kegiatan ini Mas Dani berarti sudah bisa dinyatakan untuk mencapai apa yang Mas Dani inginkan. Iya Pak. Nah, terus di suasana kelas yang baik dan Mas Dani sudah bisa belajar daring secara baik juga. Nah, dan kedepannya Mas Dani juga sudah menginginkan untuk bisa minimal bisa tetap aktif atau bisa tetap berjalan sesuai dengan kenyamanan Mas Dani. Iya. Tetapi kalau bisa ditingkatkan seperti Mas Dani bilang tadi. Iya Pak. Dengan caranya seperti Mas Dani bilang tadi, membiasakan diri Iya. untuk aktif di kelas. Nah, mau tanya nih Mas, pembiasaan diri menurut Mas Dani yang paling efektif buat belajar daring itu apa Mas? Yang memperhatikan Pak. Memperhatikan itu salah satunya Pak ya. Selain itu ya aktif Pak, aktif dalam menjawab apa yang ditanyakan oleh guru dan bertanya jikalau ada suatu materi yang masih diragukan atau belum paham. Oke, jadi adanya komunikasi dua arah. Iya Pak. Memang walaupun terpisah jarak, komunikasi dua arah itu sangat diperlukan. Iya. Oke. Nah, cara lain membuat kelas menjadi pembelajaran menjadi lebih baik itu gimana menurutnya? Selain tadi menjaga komunikasi dua arah. Ya sebenarnya juga saya kurang tahu kalau itu. Yang saya tahu itu kan menjaga relasi atau menjaga komunikasi antar individu itu kan salah satu untuk mensupport apa yang diinginkan oleh teman-teman. Oke. Jadi dengan menjaga relasi itu harapannya pada depannya itu pembelajaran daring ini masih bisa tetap efektif seperti itu. Iya Pak. Oke. Dalam hal ini untuk menjaga komunikasi dengan teman-teman Mas Dani agar lebih aktif itu Mas Dani melakukan apa? Yang melakukan interaksi Pak. Interaksi dengan cara kayak gimana kalau itu? Ya interaksinya itu ya berkomunikasi, ya bermain, ya pokoknya itu interaksi lah Pak. Walaupun seperti apapun itu interaksinya, yang penting interaksi lah. Ya mungkin kita sapa menyapa lah. Baik Mas Dani, tadi Mas Dani bilang untuk menjaga komunikasi sekecil apapun dengan teman-teman Mas Dani. Tadi Mas Dani juga bilang bermain apapun itu merupakan hal baik dalam menjaga komunikasi, karena bahwasanya komunikasi itu bukan hanya terutama bagi siswa, bukan hanya komunikasi kita tentang belajar saja, tetapi tentang refleksi kita, pemikiran kita, karena kita masih berada di fase antara kanak-kanak menuju dewasa atau masa remaja, jadi masih perlu seperti itu. Nah, kegiatan yang ada nggak sih kegiatan Mas Dani
bersama teman-teman Mas Dhani yang membuat atau menjadikan itu sebagai kegiatan refreshing itu ada nggak sih? Ada Pak. Seperti apa? Ya walaupun Silakan. ya refreshingnya itu walaupun kita itu berkomunikasi ya Pak ya. Iya. Ada salah satu seorang teman itu yang nilai hubungan itu di atas rata-rata di antara teman-teman ya Pak. Iya. Nah itu yang menjadikan sebuah refreshing buat kita untuk gimana merefresh lah Pak ya. Kan walaupun dia itu berkata satu dua kata itu bisa membuat kita ketawa gitu Pak. Oh. Nah maka dari itu kan bisa membuat kita refresh lah Pak ya. Nah, pikirannya sekali kembali. Nah, di samping kita bisa refresh kan juga bisa menjalin relasi atau interaksi gitu. Nah itu kan bisa menambah feel-nya dari satu seorang individu dengan individu yang lain Pak ya. Iya. Nah, mungkin yang saya rasa itu seperti itu sih Pak. Oke, berarti refresh di sini bukan artinya saudara, akan tapi teman dari Mas Dhani sendiri. Iya Pak. Yang pola tingkah lakunya itu sudah menjadi komedi di dalam suatu kelas itu. Iya betul Pak, betul. Ya itu sangatlah baik Mas, karena memang refreshing itu bukan selalu karena kegiatan, akan tapi mungkin bisa menjadi hal-hal baru di sekitar kita. Iya Pak. Oke, berarti di dalam sesi ini kita dapat simpulkan, saya simpulkan dari sesi awal ya Mas ya. Karena di sesi ini Mas Dhani itu sudah bisa mencapai apa yang diingin Mas Dhani. Tapi jika kita tinjau progresnya dari sesi awal yang Mas Dhani itu datang ke Bapak, berbicara, membicarakan suatu masalah terkait biasanya Mas Dhani, kesusahan di saat daring seperti ini, kemudian Mas Dhani memiliki cara untuk penyelesaiannya. Kita lanjut di sesi 2 ternyata masih bergelut dengan permasalahan belajar daring, dan kita lanjut di sesi 3 ternyata permasalahannya itu bukan di daringnya, akan tapi di suasana kelas yang kurang aktif karena tidak ada komunikasi, kurangnya komunikasi dalam kelas. Dan sampai di sesi ini yang membuat sudah berlangsungnya komunikasi dan menjadikan Mas Dhani itu bisa belajar dengan baik, bisa belajar dengan nyaman, seperti itu yang ya. Oke, karena begitu berarti Mas Dhani di sini dinyatakan bisa menyelesaikan permasalahan Mas Dhani secara mandiri. Karena kan di sini Mas Dhani hanya berdoa kepada Bapak, membantu saya Bapak membantu Mas Dhani dalam pencarian solusi-solusinya. Dan Mas Dhani lah yang menjalankan di luar sana, di kelas, di rumah, seperti itu. Nah, dari itu Mas Dhani di sini diharapkan ke depannya, jikalau ada permasalahan yang mirip atau serupa, itu Mas Dhani secara mandiri bisa menyelesaikannya, karena pada saat ini Mas Dhani sudah memiliki banyak cara, memiliki banyak eksperimen untuk menyelesaikan masalah ini. Iya Pak. Oke. Nah, maka dari itu Bapak di sini terima kasih kepada Mas Dhani bahwasanya sudah mau kooperatif, mengikuti segala sesi dari awal sampai akhir, mengikuti asas-asas yang sudah kita sepakati. Maka dari itu kedepannya Mas Dhani diharap bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, Iya Pak. yang bisa mandiri seperti itu ya. Iya Pak. Saya juga berterima kasih pada Bapak bahwasanya sudah membantu saya untuk mencarikan atau berupaya memberikan saya solusi-solusi terkait permasalahan yang menghampiri kehidupan saya terhadap kesulitan saya itu menerima materi dalam kegiatan sistem pembelajaran daring ini, sehingga saya mendapatkan titik terangnya, titik bagaimana cara saya itu menyikapi yang benar, yang baik, bagaimana sih kegiatan daring itu yang nyaman seperti apa gitu. Sudah membantu saya mencarikan caranya atau solusinya yang mungkin saya akan lebih mengoptimalkan atau lebih memaksimalkan apa yang diberikan solusinya dari Bapak kepada saya. Jadi di sini kita bisa bilang ini sesi terakhir kita bertemu dalam masalah kali ini ya Mas Dhani ya. Iya Pak. Terima kasih sudah kooperatif. Iya Pak. Oke, baik Pak, saya mau pamit lanjut untuk Itu kegiatan yang lainnya Pak ya.
Iya, tidak apa-apa. Terima kasih Mas Dani. Oke Pak. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.